Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis. Kita masih berbicara tentang hubungan antara tawakal dan ikhtiar. Bahwa keliru dan salah orang yang membedakan atau memisahkan antara keduanya. Dan tawakal tanpa ikhtiar itu tidak dikategorikan sebagai tawakal. Dan ikhtiar tidak akan sempurna tanpa tawakal. Maka dari itu keduanya perlu disandingkan di dalam kehidupan kita antara tawakal dan ikhtiar. Dan berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan ya di dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat ya, perintah untuk tawakal. Itu yang pertama. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bertawakal. Adapun berikhtiar, Allah Subhanahu wa taala juga telah sebutkan itu di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhu hidrakum." Ambillah persiapan kamu. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menyuruh kita untuk melakukan usaha-usaha untuk meraih apa yang kita inginkan. Demikian juga sikap berhati-hati dan berjaga-jaga, ini juga termasuk salah satu bentuk ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkannya di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, misalnya firman Allah dalam surat Yusuf ayat 5. Allah mengatakan berkaitan dengan mimpi yang dilihat oleh Yusuf. Allah mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Yaitu ketika ayahnya, yaitu Yakub, menganjurkannya agar tidak menceritakan mimpi yang dilihatnya kepada saudara-saudaranya. Ini adalah bentuk kehati-hatian agar tidak muncul hasad dari penafsiran mimpi tersebut. Ya, dari mimpi yang dilihatnya itu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulu min babin wahidin. Janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang. Ya, ketika mereka ingin mengunjungi ataupun kembali ke Mesir ya untuk membebaskan Bunyamin ya, atau berusaha untuk mendapatkan bantuan dari raja.
Maka ayah mereka berkata, yaitu Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, la tadkhulu min babin wahid. Jangan kalian masuk dari satu pintu gerbang. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 15. Famshu fi manakibiha. Maka jelajahilah di segala penjurunya. Ya. Jadi ini perintah untuk berupaya, berikhtiar. Ya, nah demikian. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya untuk melakukan tindakan kehati-hatian, berjaga-jaga. Itu masuk dalam bab ikhtiar. Maka tidak ada alasan untuk mengabaikan karunia yang Allah sudah titipkan kepada manusia, kepada kita. Lalu bersandar, ya, hanya karena bersandar mengandalkan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengabaikan karunia yang Allah titipkan kepada kita. Lalu kita hanya bersandar kepada kedermawanan Allah. Akan tetapi kita tetap wajib menggunakan kekuatan yang dimiliki. Baru silakan kita minta apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah baru selaras satu garis lurus antara doa, tawakal, dan ikhtiar. Dengan demikian, kita bisa memahami takdir dengan benar. Ya, antara doa, apa yang kita minta kepada Allah, tawakal, menyerahkan keputusan akhir kepada Allah, dan ikhtiar, melakukan usaha dengan memaksimalkan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka untuk itu Allah menciptakan berbagai perlengkapan dan naluri ya pada makhluk hidup. Sebagai contoh, burung ya. Allah menciptakan perlengkapan dan naluri bagi burung agar bisa menolak segala keburukan. Maka Allah melengkapinya dengan cakar, kuku, dan taring. Ya. Sehingga dia bisa berburu, mencari makan, dan mempertahankan diri dengan perlengkapan-perlengkapan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ya menciptakan akal bagi manusia. Ya, nah ini adalah perlengkapan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada makhluk hidup, yaitu akal. Ya, nah itu hanya diberikan kepada manusia yang membimbing mereka supaya mampu mempertahankan diri, mencari kehidupan, ya, membela diri, ya menuntunnya agar ya bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh manusia itu. Ya. Mencapai apa yang mereka inginkan. Ya, nah demikian. Nah, maka siapa yang mengabaikan nikmat Allah dengan tidak menjaganya, ya dia tidak menjaga akalnya, maka salah satu di antara daruriyatul khamsah adalah hifzul akal, menjaga akal. Karena akal itu adalah karunia yang besar. Ya, apabila kita mengabaikan nikmat Allah itu dengan tidak menjaganya, berarti kita telah mengabaikan hikmahnya. Maka dari itu, ya termasuk perkara-perkara yang diharamkan adalah segala perkara yang bisa mematikan fungsi akal. Diharamkannya khamar dan segala makanan, minuman yang memabukkan, ya hal-hal yang bisa menutupi akal. Itu dilarang ya untuk menjaga kesempurnaan akal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita. Ya, maka kita tidak boleh mengabaikannya. Ya karena kita bisa hidup dengan itu. Ya. Maka mungkin ada satu hal yang kurang pada akal seseorang apabila dia mengabaikan ikhtiar lalu dia merasa tinggi imannya karena dia tawakal kepada Allah. Ini perlu diperiksakan mungkin akalnya. Ya, nah siapa yang mengabaikan nikmat Allah dengan tidak menjaganya berarti dia telah mengabaikan nikmat itu. Mengabaikan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang tidak mau makan atau tidak minum obat ketika sakit sehingga dia mati kelaparan atau sakit parah. Ya. Atau dia jatuh dalam sakit yang parah begitu. Karena dia tidak mau minum obat misalnya.
Dia mati kelaparan karena dia nggak mau makan. Lalu di mana fungsi akal yang Allah berikan kepada kita? Jika kita, dengan akal itu kita tidak bisa menolak mudarat yang bakal menimpa kita, maka maqasidus syariah yang utama adalah ya meraih maslahat dan menolak mudarat. Ya, itu termasuk dasar-dasar syariat Islam. Bahkan itu termasuk dasar di dalam maqasidus syariah, yaitu meraih maslahat dan menolak mafsadat. Nah, itu dibutuhkan akal yang sehat. Ya, akal yang sehat. Karena Allah menciptakan itu agar manusia bisa ya mulia dengan akalnya. Jadi dia bisa melakukan sesuatu yang yang mendatangkan maslahat dan menghindari sesuatu yang bisa menimbulkan mudarat atas dirinya. Nah, demikian. Dan tidak ada yang lebih jahil, bodoh daripada seseorang yang mengaku punya akal, bahkan mengaku punya ilmu, namun berserah diri pada musibah. Ya, orang yang bertawakal, ya, itu raganya bekerja, berbuat, ya, beraksi, dan hatinya pasrah, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia diberi ataupun tidak, artinya sukses ataupun tidak, berhasil ataupun tidak. Karena tidak semua usaha itu sukses, ya. Tidak semua usaha itu berhasil. Baik diberi maupun tidak, ya. Maka orang yang tawakal itu dia menggabungkan dua hal tadi, yaitu raganya bekerja, hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, ya. Nah, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya memutuskan berbuat berdasarkan hikmah dan maslahat bagi makhluk. Ya, nah demikian. Nah, dengan keyakinan tersebut maka dia tidak memberi Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kepadanya satu pemahaman pengertian ya di dalam ya memahami ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir. Sehingga dia tidak menyalahkan takdir atas apa yang menimpanya. Ya. Ketika dia sudah berikhtiar, ketika dia sudah menyerahkan hatinya kepada Allah, maka dia bisa menerima ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Nah, berapa banyak ya orang lemah yang memandang ya baik kelemahan dirinya. Maka di dalam hadis Nabi mengatakan, ista'in billah wala ta'jiz. Mintalah bantuan kepada Allah, jangan melemah. Namun ada sebagian orang yang justru memandang baik kelemahan dirinya. Dia mengikuti kelemahan dirinya. Ya. Dia malas, tapi dia bangga dengan kemalasannya. Ya, dia berpaku tangan dan dia merasa itulah jalan untuk meraih apa yang diinginkannya. Ya, nah ini tidak kita katakan tidak bisa diterima akal sehat sebenarnya. Orang yang berpikir seperti itu sama seperti orang yang mau kenyang, tapi makanan yang ada di depannya tidak dimakannya. Orang akan mengatakan dia adalah orang idiot. Pasti ada orang yang lapar, kepingin kenyang, ada makanan di depannya, tapi dia tidak mau makannya, dia hanya melihatinya saja. Lalu dia bersandar, kalau Allah menghendaki kenyang, ya kenyang, begitu. Ya nggak bisa. Ya sampai kapanpun kita nggak akan bisa kenyang kalau makanan itu kita tidak masukkan ke mulut kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini termasuk kelemahan akal. Ya. Bahkan terbujuk oleh jiwanya hingga menilai kelalaian sebagai tawakal. Ini kan ghaflah sebenarnya. Tapi dia nilai sebagai tawakal. Akibatnya mereka pun menjadi seperti orang yang meyakini kecerobohan sebagai keberanian, kelemahan sebagai kekuatan. Ya. Nah, kecerobohan dia sebut ini sebagai keberanian. Itu kan konyol ya. Kalau misalnya ada orang yang maju ke medan peperangan tanpa senjata, tanpa persiapan senjata dan perisai, itu namanya ya dia konyol gitu.
itu dungu, itu ceroboh, bukan berani. Ya seperti orang yang ceroboh ya, nekat begitu ya, menantang maut, tapi dia tidak memperhatikan ya keselamatan-keselamatan yang perlu dia persiapkan. Nah, orang ini bukan berani sebenarnya, tapi ceroboh, lebih tepat disebut orang yang ceroboh. Misalnya ya ada orang yang kebut-kebutan begitu ya, dengan kendaraan yang dia boleh dikatakan tidak mumpuni kendaraannya, tapi dia pacu ya, seperti mobil sport misalnya. Ya. Nah, ini kan ceroboh sebenarnya, bukan berani, bukan. Lebih dikatakan sebagai orang yang ceroboh begitu. Misalnya orang yang pergi ke hutan ya, atau ke gunung, naik gunung dia tanpa persiapan. Tanpa bawa jaket, tanpa bawa bekal, ya, atau bahkan perlengkapan seadanya aja, nggak bawa senter mungkin, nggak, tangan kosong begitu. Nah, ini bukan berani ini. Mungkin orang bilang, wah berani dia. Ini bukan berani, ini namanya ceroboh, bukan berani. Ya, ya walaupun kita ya kadang-kadang ada orang seperti itu ya, lalu ujungnya dia selamat, tetap dia dikatakan orang yang ceroboh, bukan berani. Nah demikian. Ya wallahu alam bisawab. Ya ada juga yang selamat. Ya dan ada juga yang nggak selamat ya dengan cara mendaki gunung seperti itu kan begitu, tanpa persiapan, tanpa lain segalanya. Ada yang juga sendiri naik ke gunung kan begitu tanpa persiapan. Ya ada juga yang selamat. Ya tapi ini membahayakan dirinya, dia tidak disebut berani di situ. Walaupun orang-orang berdecak kagum mungkin dia, wah berani sekali dia. Tapi itu tidak disebut keberanian. Syuja'ah yang termasuk akhlak mulia, itu disebut kecerobohan, bukan keberanian. Demikian juga dia mungkin akan menilai kelemahan itu sebagai kekuatan. Ya, kelemahan sebagai satu kekuatan. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Jauzi mengatakan, jika ada yang berkata, ya, ini beliau ingin membantah ya argumentasi sebagian orang yang mengatakan, kenapa aku harus siap siaga? Toh segala sesuatunya sudah ditakdirkan. Ya, untuk apa prepare ya, jaga-jaga, misalnya kita ya menabung misalnya contohnya, atau kalau kita pergi safar ya kita siapkan ke perlengkapan ataupun bekal-bekal ya untuk berjaga-jaga di perjalanan kan begitu ya. Ya. Jika ada yang mengatakan untuk apa bersiap siaga seperti itu? Kan segalanya sudah ditentukan, sudah ditakdirkan. Maka kita jawab, kata beliau. Ya, maka Ibnu Jauzi mengatakan, maka kita jawab, ya, mengapa Anda tidak mau bersiap-siap? Padahal hal ini diperintahkan terkait segala sesuatu yang sudah ditakdirkan. Ya, karena yang menentukan takdir yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia pula yang memerintahkan kita untuk bersiap siaga. Ya seperti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khudhu hidrakum, surat An-Nisa ayat 102. Dan bersiap siagalah kamu. Walaupun menang kalah sudah ditakdirkan itu. Sudah ditulis, bahkan ditulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tapi walaupun demikian, ya Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan kita untuk bersiap siaga. Khudhu hidrakum. Allah yang memerintahkan untuk bersiap siaga, dialah yang menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jangan dipertentangkan. Kita harus mendudukkan setiap nas itu pada tempatnya. Ya, tidak membenturkannya. Maka ini tidak bisa diterima oleh akal sehat ya, orang yang meninggalkan ikhtiar lalu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibenarkan tawakalnya kepada Allah jika dia lakukan itu tanpa berikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak ada iman yang lebih tinggi daripada iman Nabi ya.
Tidak ada yang lebih dekat kepada Allah daripada Nabi. Tapi Nabi juga bersiap siaga, Nabi juga berikhtiar, Nabi juga bekerja, Nabi melakukan segala yang bisa beliau lakukan sebagai bentuk ikhtiar selama di dalam koridor yang dibenarkan syariat, halal. Ya. Nah, maka i'malu, beramallah kamu, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang akan dimudahkan kepada takdirnya, tapi i'malu dulu. Ya. Beramallah kamu, berusahalah kamu. Karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang menjadi takdirnya. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, demikian. Jadi dengan meletakkan ketiga hal ini dengan benar, yaitu doa, tawakal, dan ikhtiar, kita bisa memahami takdir itu dengan benar pula. Dan kita bisa lebih siap untuk menerima keputusan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir. Karena banyak orang yang nggak bisa menerima takdir, ya mungkin ya ada salah satu dari tiga unsur ini tidak dia penuhi. Dia kurang doa, dia kurang tawakal, atau dia kurang ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Dan tawakal bukan berarti tidak berusaha, seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Nah, senada dengan tipuan iblis terhadap kaum sufi agar meninggalkan segala ikhtiar, ya, iblis juga menipu kebanyakan manusia bahwa tawakal itu berarti tidak perlu berusaha. Itu salah satu yang dibisikkan iblis ke telinga manusia. Ya, diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah At-Tustari. Dia berkata, siapa yang mencela sikap tawakal, berarti dia mencela keimanan. Dan barang siapa yang mencela sikap berusaha, berarti dia telah mencela sunnah. Ya, berarti dia telah mencela sunnah. Ya, sekali lagi, beliau mengatakan siapa yang mencela tawakal, berarti dia telah mencela keimanan. Ya, karena Allah perintahkan, ya, untuk tawakal itu siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Nah, kalau dia beranggapan bahwa tawakal itu tidak perlu, maka ini adalah satu bentuk, ya, kita katakan melecehkan ataupun merendahkan, ya, keimanan. Dan barang siapa yang mencela usaha atau ikhtiar, maka ia telah mencela sunnah. Karena sunnahlah yang memerintahkan kita untuk berikhtiar. Ya, menafikan itu berarti kita telah mencela sunnah. Ya, diriwayatkan dari Muhammad bin Abdul Aziz. Dia menuturkan, ada seorang yang mengajukan pertanyaan kepada Abu Abdullah bin Salim. Dan saat itu aku menyimaknya. Apa pertanyaan itu? Apakah kita diperintahkan supaya bekerja atau bertawakal? Itu pertanyaannya. Apakah kita diperintahkan untuk bekerja dan bertawakal atau bertawakal? Ya. Jadi ini dia bertanya, apakah kita diperintahkan? Apa yang diperintahkan kepada kita? Bekerja atau tawakal? Kira-kira demikian pertanyaannya. Maka Abdullah bin Salim menjawab, tawakal adalah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bekerja adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi melalui sunnah telah menyuruh kita untuk bekerja. Dan Nabi telah mencontohkan kepada kita, ya, bagaimana bertawakal. Jadi dua-duanya tidak lepas dari sunnah. Baik itu sunnah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun sunnah qauliyah Nabi yang memerintahkan kita untuk bertawakal. Jadi beliau menjawab ketika ditanya, apa yang diperintahkan kepada kita? Bekerja atau tawakal? Maka beliau menjawab, tawakal adalah kondisi Rasulullah. Itu yang dicontohkan Nabi. Ya, adapun bekerja adalah sunnah Rasulullah.
Rasulullah menyuruhnya juga. Nah, dan Rasulullah memperagakannya juga. Ya, maka Nabi SAW ya menyuruh kita untuk bekerja misalnya. Ambil seutas tali, pergi ke hutan, cari kayu bakar, jual di pasar. Yaitu yang diperintahkan Nabi. Dan Nabi menyontohkannya. Ya, beliau ya dari kecil ya sudah terbiasa untuk menghidupi ataupun mencukupi kehidupan beliau sendiri. Ya, ada kalanya beliau menjadi pengembala kambing penduduk Mekah. Beliau pernah menjadi orang yang dititipkan, yaitu menerima titipan dari orang-orang Arab Quraisy. Ya. Jadi Nabi juga berikhtiar, berusaha. Ya, sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan sesudah beliau diangkat menjadi nabi. Ya, jadi itu kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, demikian. Jadi beliau menjawab, tawakal adalah kondisi Rasulullah, sedangkan bekerja adalah sunnah Rasulullah. Ya, bekerja dianjurkan bagi orang-orang yang lemah tawakalnya, yang telah jatuh dari tingkatan sempurna, yaitu kondisi Rasulullah. Nah, siapa yang mampu bertawakal, maka bekerja sama sekali tidak diperbolehkan baginya, terkecuali pekerjaan mendukung. Ya, bukan pekerjaan utama. Siapa lemah dari kondisi tawakal, yang merupakan kondisi Rasulullah, maka boleh baginya mencari penghidupan dengan bekerja, agar dia tidak jatuh dari tingkatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Ya. Jadi intinya adalah ya setiap orang tentunya ya diberi Allah Subhanahu wa taala ya potensi, ya kekuatan yang dengan itu dia bisa mencukupi kebutuhan dirinya, kehidupannya di dunia. Ya, maka jangan dia bersandar ataupun ya kepada kedermawanan Allah kemudian dia meninggalkan ikhtiar itu. Lalu mengandalkan keimanannya. Ya, sama aja. Yang punya iman, yang nggak punya iman, kalau nggak mau bekerja ya nggak dapat. Ya. Nah, bukan itu yang kelebihan yang Allah berikan dengan iman. Ya, maka kalau demikian ya orang yang paling utama untuk tidak berikhtiar itu Nabi. Karena Nabi itu imannya paling tinggi. Ya, kalaulah sebab berbanding lurus antara tingginya iman dengan kesuksesan dalam berikhtiar, ya harusnya Nabi tidak berikhtiar lagi, karena iman beliau jelas yang paling tinggi. Tapi tidak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga berikhtiar. Ini menunjukkan bahwasanya ya itu harus sejalan, ya tidak boleh ditumpang tindihkan. Ya, nah demikian. Yusuf bin Al-Husain mengatakan, jika kamu melihat seorang murid ini adalah satu istilah ya bagi kaum sufi yang masih pemula tingkatannya, dikatakan murid, sibuk membuat keringanan dan usaha, sungguh dia tidak akan memberikan apapun. Ini ucapan mereka tentunya ya kaum sufi yang menilai ya bahwa seorang murid ya yaitu orang yang baru menapaki kehidupan sufinya, lalu sibuk membuat mengambil keringanan, rukhsah, dan melakukan usaha, maka dia tidak akan memberikan apapun. Dia itu tidak ada satupun yang didapatnya. Ini menurut pandangan mereka ya. Nah, demikian. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan, membantah itu. Demikianlah perkataan kaum yang tidak memahami makna tawakal. Mereka mengira tawakal sama dengan tidak bekerja dan menggugurkan seluruh anggota tubuh. Padahal tawakal merupakan amalan hati yang sama sekali tidak menafikan usaha yang diupayakan oleh anggota tubuh. Ya, jadi tawakal itu amalan hati. Ya, adapun anggota tubuh lainnya melakukan ikhtiar. Ya, masing-masing melakukan perannya. Hati ya ikhtiarnya apa? Tawakal.
Anggota tubuh ya ikhtiarnya adalah melakukan satu usaha agar meraih apa yang diinginkan. Ya, nah demikian. Nah, seandainya orang yang bekerja tidak layak disebut orang yang tawakal, tentu para nabi bukanlah orang yang bertawakal. Ya, kalaulah, kata beliau di sini, seandainya, kata Ibnu Jauzi, orang yang bekerja tidak layak disebut orang yang tawakal, maka para nabi itu bukanlah orang yang bertawakal, karena mereka berusaha mencari kehidupan, ya mencari kita katakan nafkah rezeki mereka dengan tangan mereka sendiri. Nah, maka para nabi kalau demikian adanya tidak pantas disebut orang yang bertawakal. Nah, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, ya, dikenal sebagai pedagang ya di kota Madinah. Mereka adalah pedagang kain, salah satunya. Nah, demikian pula halnya dengan Muhammad bin Sirin dan Maimun bin Mihran yang juga berdagang kain. Az-Zubair bin Awam, Amr bin As, juga Amir bin Khuraiz termasuk para pedagang kain, ya, kain wol. Demikian pula Abu Hanifah. Jadi mereka-mereka ini para salaf, para ulama ya kita terdahulu, mereka punya usaha. Di antara usaha mereka adalah ya dikenal mereka sebagai pedagang kain atau pengusaha kain, tekstil. Kalau sekarang kan begitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas bekerja sebagai pembuat anak panah. Ya, beliau punya usaha yaitu membuat anak panah. Utsman bin Talhah berprofesi sebagai penjahit, khayyat, penjahit. Ya. Nah, demikian pula tabi'in serta generasi salaf sesudah mereka tetap bekerja dan memerintahkan orang-orang untuk bekerja, bukan berpaku tangan, ya, membekali diri dengan ya kesiapan-kesiapan, keahlian-keahlian supaya bisa mengais rezeki dengan keahlian-keahlian tersebut. Ya, nah demikian. Jadi tabi'in serta generasi salaf berikutnya itu tetap bekerja dan memerintahkan orang-orang untuk bekerja. Diriwayatkan dari Amr bin Maimun dari ayahnya, ia berkata, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Lalu dia diberi gaji 2.000 dirham. Ya, gajinya 2.000 dirham. Abu Bakar pun berkata, tambahkanlah karena aku punya keluarga. Ya, tambahkanlah. Artinya ini kurang. 2.000 dirham kurang. Tambahkanlah karena aku punya keluarga. Kalian telah membuatku sibuk hingga aku tidak bisa berdagang. Ini yang disebut dengan ju'lah. Ya, seorang yang kita tahan waktunya, dia tidak bisa berikhtiar bekerja yang lain, ya, dan berkhidmat untuk melakukan satu pekerjaan itu. Maka kita beri ju'lah dia, misalnya ya tidak boleh mengambil upah dari azan, itu ya. Ya, larangan ya mengambil upah dari azan. Tapi itu siapa? Ya, orang yang beradzan. Beda dengan muadzin. Ya, mengambil upah dari adzan. Ya, bukan muadzin. Ya, muadzin yang kita telah tahan untuk memperhatikan waktu salat 5 waktu di masjid ya. Itu jadi tanggung jawabnya, yaitu mengumandangkan adzan pertanda masuknya waktu. Ya, kita tahan dia, atau ya seseorang yang kita tunjuk sebagai imam ratib di masjid misalnya, yang mana dia 5 waktu harus ada di masjid mengimami manusia sholat. Demikian juga tadi ya kita sebutkan apa, muadzin, dia punya kewajiban yaitu memperhatikan waktu-waktu sholat, mengumandangkan adzan ketika masuk waktu sholat. Maka apabila mereka kita tahan waktunya untuk pekerjaan itu, maka mereka layak, pantas untuk mendapatkan ju'lah. Seperti yang diriwayatkan di sini ya dari Abu Bakar ketika diangkat sebagai khalifah, ia diberi gaji 2.000 dirham. Dia mengatakan ini tidak cukup.
tambahkan karena aku punya keluarga yang harus dihidupi. Ya, nah demikian. Maka termasuk kezaliman juga ya, orang yang kita tahan waktunya, ya, tapi kita tidak beri upahnya. Ya, kita tidak memberikan upah kepadanya atas waktu yang kita ambil darinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nggak bisa kita katakan, wah ini kerja sosial, kenapa ngambil upah dari seorang muazin mengambil upah dari azan, bukankah itu ya mencari ya, apa namanya dunia dengan agama? Enggak seperti itu. Kadang-kadang enggak relevan ya kata-kata seperti itu dengan kenyataan. Lalu siapa yang mau jadi muazin? Yang kita tahan di situ dia untuk memantau waktu sholat 5 waktu. Siapa yang mau jadi imam ratib? Ya, nah masing-masing orang akan sibuk dengan kesibukannya. Lalu siapa yang bertanggung jawab di situ? Nah, ketika tiba waktu sholat udah celingak-celinguk, nggak ada yang maju gitu. Saling dorong-mendorong, akhirnya terdoronglah yang nggak bisa baca Al-Fatihah begitu. Karena nggak ada imam ratibnya. Ya, karena mengandalkan apa? Wah, ini pekerjaan sosial, ya kita apa namanya, nggak boleh cari dunia di sini. Bukan begitu bunyinya, salah itu. Karena sebagian orang ada yang punya pikiran seperti itu. Lalu dia mengandalkan ya apa ya manusia ya untuk melakukan tugas-tugas seperti itu. Ya, nah demikian. Ya beda lah. Ketika seorang itu ditunjuk jadi imam ratib, tentu dia bertanggung jawab. Salat 5 waktu dia ada di situ sebagai imam. Ya. Dan dia tidak bisa berusaha kalau dia pergi berusaha bekerja berbisnis di luar, mungkin dia tidak bisa hadir di situ. Ya, nah ketika dia tidak bisa hadir di situ ya terjadilah seperti yang kita lihat di banyak masjid juga kan gitu ya, dorong-dorongan, sorong-sorongan. Akhirnya tersoronglah yang nggak bisa baca Fatihah pun tersorong juga akhirnya, karena nggak ada yang bertanggung jawab. Nah, ketika orang yang kita tahan di situ untuk jadi imam ratib, untuk jadi muadzin, maka kita kasih jo'lah itu ya, disebut jo'lah itu. Itu nggak berlebihan. Jangan katakan wah ini dijadikan sebagai lahan bisnis, dan itu kata-kata yang nggak tepat juga. Ya, nggak pada konteksnya itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi jangan salah memahami sesuatu gitu. Ya, ada hadis larangan mengambil upah dari azan. Itu bagi orang yang azan lalu dia habis azan minta upah, ya nggak boleh. Ya. Nah, tapi kalau dia ditunjuk sebagai muazin, dia perhatikan waktu sholat. Ya, ketika tiba waktu sholat dia kumandangkan azan, itu adalah tanggung jawabnya 5 waktu. Ya, 5 waktu. Ya, ini seorang muazin atau marbot lah kita katakan. Kita tahan dia di masjid itu untuk mengurus masjid. Nggak bisa kita katakan ini rumah Allah, kamu harus ikhlas ya. Jangan menguji keikhlasan orang. Ya, kalau kita diuji keikhlasan seperti itu juga kita nggak bisa, nggak mau juga mungkin. Lalu kita menguji keikhlasan orang dengan kata-kata seperti itu. Kamu harus ikhlas, jangan harapkan dunia gitu. Uruslah masjid ini rumah Allah. Ya kenapa nggak kita aja? Kan kadang-kadang kata-kata yang nggak masuk akal itu. Ya. Lalu siapa yang ngurus masjid? Siapa yang bertanggung jawab mengimami sholat 5 waktu kalau nggak ada imam ratibnya? Siapa yang bertanggung jawab untuk mengumandangkan azan di sholat 5 waktu, 5 waktu itu jika nggak ada muazin yang ditunjuk untuk itu? Ya, nah ya ada sebagian masjid yang kadang-kadang azan, kadang-kadang nggak azan gitu ya. Atau ada azan tapi nggak ngerti fikih azan karena dia bukan muazin. Ya, wallahu alam bisawab. Nah demikian. Jadi demikian ya. Apa namanya ya, ada hal-hal tertentu yang memang kita harus beri apresiasi. Ya, tidak boleh kita tahan manusia dengan waktunya lalu ya kita uji keikhlasannya. Kamu ikhlas enggak gitu ya? Oh, ini kan kerja sosial. Ya, ini kerja akhirat.
ya nggak tepat konteksnya kadang-kadang ya. Nah demikian. Seperti di sini ya, uh, Abu Bakar merasa kurang karena dia punya keluarga. Tambahkan, karena aku punya keluarga, kalian telah membuatku sibuk, menahanku di sini hingga aku tidak bisa berdagang, mengurusi apa pekerjaan ya sebagai khalifah. Nah demikian. Nah para sahabat kemudian memberi tambahan 500 dirham. Nah demikian para ya pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah jadi ini bukan kita katakan dia mata duitan atau ingin ini itu dan lain sebagainya. Kadang-kadang nggak tepat kata-kata seperti itu. Balikkan aja kepada kita. Kalau kita diambil waktunya, lalu dibiarkan, lalu dikatakan ya kamu ikhlas ya, nah, itu kan nggak juga. Wallahu alam bisawab. Nah demikian para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita ataupun pembahasan kita tentang buku Talbis Iblis berkaitan dengan tawakal, ikhtiar, usaha dan doa ya, dan hubungannya dengan takdir ya, memahami takdir dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.